Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hmm, Baik, dari terlambat ya teman-teman. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Eh, Insya Allah hari ini kita akan melakukan perkuliahan yang kedua ya terkait dengan metabolisme gizi. Pekan kemarin kita sudah membahas tentang pencernaan ya, di mana nutrisi yang masuk ke dalam tubuh kita itu masuk melalui proses pencernaan ya. Eh, Jarang sekali ya, bahkan mungkin cuma sedikit ya, nutrisi-nutrisi masuk itu melalui di luar jalur pencernaan ya. Kecuali mungkin sinar matahari ya dalam proses pembentukan vitamin D. Kalau yang lainnya saya kira hanya melalui pencernaan. Kemarin di apa namanya, kalau ikut pangan fungsional ya, apa namanya, terkait dengan bagaimana zinc umpama di dalam sampo apakah itu bisa menyerap ke dalam tubuh. Nah, itu juga tanda tanya ya. Mungkin yang harus kita apa namanya, pelajari lagi apakah betul mekanismenya seperti itu gitu. Nah, jadi sependek yang saya pahami bahwa nutrisi-nutrisi atau zat-zat yang akan berguna bagi tubuh kita itu biasanya harus masuk dulu ke dalam tubuh ya, dan itu melalui proses apa namanya pencernaan ya, dimakan dulu, kemudian dicerna, diserap, barulah nanti diutilisasi atau digunakan oleh tubuh kita ya. Baik, untuk hari ini ya mungkin singkat saja kita akan membahas apa namanya hubungan ya, secara garis besar dulu ya, kaitannya antara metabolisme secara umum. Hmm. Baik, ini rangkuman ya dari semua reaksi metabolisme di dalam tubuh kita. Kita coba apa namanya lihat bahwa metabolisme itu merupakan segala proses reaksi yang terjadi di dalam makhluk hidup, mulai dari makhluk hidup bersel satu sampai yang kompleks ya seperti manusia, untuk dapat mengubah, memakan, memakai ya senyawa tertentu ya di sekitar untuk mempertahankan kelangsungan hidup ya. Jadi sebetulnya antara satu apa namanya, reaksi biokimia ya dengan reaksi-reaksi yang lain yang terjadi di dalam tubuh itu merupakan satu kesinambungan yang saling terkait ya, tidak bisa dilepaskan satu dengan yang lainnya ya. Bagaimana energi dari makanan itu diubah menjadi energi, dan apakah nutrisi yang berbeda itu diekstrak energinya melalui cara yang sama. Nah, ini yang kita bahas ya nanti satu persatu tentang karbohidrat, kemudian apa namanya lipid, protein dan seterusnya. Kemarin kita sudah bahas di pencernaan dan penyerapan ya. Ini secara cepat lagi saja. Ini sudah ya, kita kemarin apa namanya sudah membahas tentang pencernaan mulai dari rongga mulut sampai dengan ke rektum atau anus ya. Nah, di rangkaian pencernaan manusia, khususnya ya manusia, itu terdapat beberapa hal ya yang harus kita perhatikan
Ada sesuatu yang sifatnya fisik, ada juga yang sifatnya fisik mekanis ya. Yang kedua adalah sifatnya kimiawi gitu. Kemarin kita sudah bahas sekilas ya. Dimulai dari mulut itu ada gerak fisik ya mengunyah gitu dan kemudian dilumuri dengan saliva atau ptialin ya agar mudah ditelan. Kemudian eh, gerakan apa namanya untuk memindahkan makanan itu selain gerak mengunyah tadi juga ada gerakan mencampur dan mendorong di dalam usus gitu ya yang kita kenal dengan gerak peristaltik. Nah, kemudian juga ada apa namanya pengeluaran sejenis sekret ya atau apa getah ya. Kita kemarin sudah mengenal ada dua getah yang diberikan ya. Yang pertama adalah getah empedu dan kedua getah pankreas ya. Kalau getah empedu berguna untuk apa namanya menetralkan kim atau makanan yang sudah lewat dari lambung. Kemudian yang kedua digunakan juga getah pankreas yang berisi enzim-enzim ya. Nah, getah empedu ya kemarin saya cuma bahas apa namanya dia hanya untuk menetralkan gitu ya. Sebetulnya getah empedu itu juga memiliki fungsi yang lain ya. Fungsi yang lain yaitu untuk mengemulsi lemak atau minyak yang dikonsumsi. Ya. Nah, yang jadi catatan di dalam proses apa namanya metabolisme tubuh kita, reaksi yang terjadi itu merupakan reaksi biokimia yang diperantarai oleh enzim. Ya, reaksi biokimia yang diperantarai oleh enzim. Nah, substrat-substrat yang bereaksi atau yang direaksikan oleh enzim itu umumnya ya harus larut di dalam air. Ya. Artinya apa? Artinya kalau lemak ingin dicerna ya, oleh atau ingin diubah atau ingin direaksikan dengan menggunakan enzim, maka lemak-lemak tersebut itu harus dicampurkan dulu dengan air. Dengan kata lain, dia harus diemulsifikasi dulu. Ya. Nah, emulsifier yang digunakan untuk mencampurkan lemak-lemak yang ada pada makanan itu adalah getah empedu. Ya, itu adalah getah empedu. Nah, makanya kenapa kalau orang, sorry, ya saya bahas di sini saja ya. Empedu itu warnanya apa? Ada yang tahu? Aulia Hanifah, ada Aul? Hadir Pak. Yang Hmm, saya tahu empedu itu warnanya kuning kehijauan gitu Pak, kayak agak pucet-pucet. baik ya. Jadi empedu itu kalau tampak eh, secara fisiknya itu warnanya hijau, ya hijau tua begitu. Padahal itu kalau dilarutkan ya itu warnanya kuning. Nah, jadi empedu itu sebetulnya merupakan eh, apa namanya hasil perombakan dari sel darah merah yang kita sebut sebagai bilirubin ya. Jadi sel darah merah dirombak, nah hasil akhirnya itu berupa bilirubin yang dia itu dikumpulkan di mana namanya di empedu ya. Saking pekatnya jadi bukan menjadi warna hijau ya. Nah, kemudian apa namanya bilirubin ini ya ketika dia dikeluarkan dari getah empedu ya maka nanti akan melumuri makanan ya. Nah, kemudian sampai dengan akhir proses penyerapan makanan dia akan menyertai siapa namanya eh kim atau makanan ya yang dicerna itu sampai dengan keluar dari tubuh kita berupa feses. Nah, apa bentuknya? Bentuknya adalah kenapa feses itu berwarna kuning? Ya,
Jadi kuning itu berasal dari getah empedu tadi, si bilirubin tadi, gitu. Ya. Nah, kalau terjadi penyumbatan atau ada kerusakan di dalam sistem empedu, maka apa yang terjadi? Nah, itu bisa dilihat fesesnya itu bisa biasanya tidak berwarna kuning, ya. Ada feses yang berwarna abu-abu. Nah, itu mungkin ada sesuatu ya yang terjadi di dalam hatinya. Mungkin sedang rusak gitu ya hatinya, naudzubillah ya, sedang ada penyakitnya atau mungkin terjadi penyumbatan empedu, ada batu empedu ya. Nah, itu salah satu gangguan. Kemudian ada yang lain juga. Jadi eh, ketika bayi lahir, ya bayi baru lahir, itu ada istilahnya bayi kuning. Ya, silahkan coba ada yang tahu apa itu bayi kuning? Ada istilah bayi kuning? Ada yang punya bayi? Apa yang punya bayi? Ada punya adik yang masih bayi? Siapa nih? Rania, ada Rania? Rania, tidak ada. Jangan ketiduran ya. Siapa lagi? Namira, Namira Andini ada? Tid- Iya, Pak. Hmm. Apa itu bayi kuning Namira? Kadar bilirubinnya Hmm? di darahnya, dalam darah. Ada apanya? Kadar bilirubinnya tinggi. Kadar bilirubinnya tinggi. Oke. Kenapa bayi bisa mengalami apa namanya tadi ya, istilahnya bayi kuning gitu ya. Baik ya. Jadi eh, bayi yang baru lahir itu ya dia masih mengandung darah ya dari ibunya ya. Nah, darah dari ibunya ini bisa jadi umur 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 darahnya gitu ya. Itu sudah tua ya. Kan darah itu ada ininya, ada siklusnya ya sekian sekian saya lupa 1,5 bulan apa ya. Jadi sel darah merah itu harus dirombak ya harus diperbaiki lagi ada umurnya gitu ya kalau sudah mau expired maka dia harus diganti ya dengan sel darah yang baru. Nah, bisa jadi ketika si bayi lahir dia masih apa namanya kan darah bayi itu darah ibu juga sama ya di situ ngalir. Nah, bisa jadi di dalam apa namanya si bayi itu masih terdapat darah ibu ya yang harus dirombak gitu. Sehingga kadar bilirubin di dalam tubuh si bayi itu tinggi. Ya, betul tadi kata siapa? Namira ya. Bilirubinnya tinggi di satu sisi, di sisi lain empedu ya atau hati, organ hati atau organ empedu dari si bayi itu masih belum sempurna gitu ya. Nah, maka bayi akan mengalami istilahnya bayi kuning. Nah, ini apakah berbahaya? Jelas ya berbahaya, tapi eh, ya tidak terlalu panik juga, jangan terlalu panik juga ya. Insya Allah itu bisa diatasi dengan cara apa? Di nicu ya. Nanti itu disinari dengan sinar UV ya. Ada apa namanya? Ada semacam kamar khusus gitu ya untuk bayi seperti itu. Makanya kenapa bayi itu suka dijemur ya. Tapi hati-hati juga nanti gosong ya. Jangan terlalu lama. Nah, itu proses penjemuran itu salah satunya adalah untuk mengurangi jumlah kadar bilirubin ya di dalam apa namanya darah. Oke. Nah, apa? Hmm. Jadi bayi tadi ya itu yang masih bayi kuning gitu, itu harus diatasi dengan cara dijemur atau kemudian juga di rumah sakit ada fasilitasnya untuk apa supaya kadar bilirubinnya menjadi turun. Ya. Itu kasus bayi. Kemudian ada juga ada orang yang kena penyakit kuning gitu ya. Jadi
matanya kuning, bibirnya kuning, permukaan tangannya juga kuning, telapak tangan kuning. Nah, itu terjadi karena apa? Karena bilirubin itu tidak bisa masuk ke dalam apa namanya empedu, tidak bisa dikeluarkan. Ya. Nah, ini biasanya terjadi karena apa? Karena ada kelainan di hati, hatinya sedang sakit gitu ya. Wallahu alam sakit apa gitu ya. Intinya ada sakit hatinya gitu. Bukan sakit secara psikis ya, tapi sakit secara fisik. Eh, karena hatinya sedang tidak sehat, ya, maka bilirubin ini tidak bisa diproses. Jadi proses perombakan itu terjadinya di hati ya. Nah, kemudian dimasukkan ke dalam empedu gitu. Nah, ini nih tidak berjalan dengan sempurna. Oke. Nah, kaitannya dengan ini semua gitu ya. Maka untuk kasus bayi tadi ya, bayi kuning itu harus diatasi dengan apa istilahnya dijemur ya atau disinari dengan sinar UV gitu. Kemudian kalau untuk yang sakit kuning tadi, maka salah satu pantangan yang harus dibatasi dulu gitu ya, yang harus dibatasi itu adalah mengkonsumsi makanan yang berlemak salah satunya. Jadi kalau orang lagi sakit kuning, itu kurangi makanan yang berlemak gitu ya. Sehingga apa? Sehingga eh, hati yang lagi sakit itu apa istilahnya, tidak tidak tambah apa namanya pekerjaannya ya. Kan dia lagi sakit, hatinya lagi sakit gitu. Kemudian ini malah ditambah pekerjaan untuk menghasilkan getah empedu yang dibutuhkan untuk mengemulsi lemak yang dikonsumsi oleh orang tadi ya. Nah, jadi arahnya ke situ. Jadi seharusnya kalau orang sakit kuning ya dikurangi konsumsi lemak ya kemudian diberikan treatment-treatment lain ya yang bisa menyembuhkan hatinya dulu ya. Baru setelah sakit kuningnya itu selesai, nah dia perlahan-lahan bisa mengkonsumsi makanan dengan normal kembali gitu ya. Baik. Jadi itu kaitannya dengan apa namanya getah empedu ya. Oke. Nah, dari sini kita juga ingin membahas ya, jangan lupa bahwasanya eh, di dalam proses apa pengeluaran sekresi getah tadi ya, getah apa istilahnya eh, baik itu oleh empedu maupun oleh pankreas. Nah, getah pankreas itu juga bukan bukan hanya berisi enzim-enzim pencernaan ya, bukan hanya berisi enzim-enzim pencernaan. Getah pankreas itu juga menghasilkan hormon ya, atau apa di dalamnya terdapat hormon yaitu hormon insulin ya. Jadi kalau orang lagi makan, maka pankreas itu akan menghasilkan hormon insulin, mengeluarkan hormon insulin ya. Insulin itu oke, gimana ya? Hmm, oke. Jadi secara otomatis pankreas mengeluarkan insulin sedemikian rupa sehingga nanti ketika glukosa itu diserap masuk ke dalam darah ya, termasuk di dalamnya nanti insulin juga akan ada di dalam darah dikeluarkan oleh pankreas. Nah, ketika kadar glukosa tinggi di dalam darah, maka insulin bakalan nempel kepada sel-sel tubuh gitu ya. Nah, kenapa seperti itu? Kalau suatu sel ditempeli oleh insulin, ya, itu seolah-olah sel itu mendapatkan pesan, ya, hey sel, gitu. Ini kadar gula darah kadar gula di dalam darah lagi tinggi, oke? Jadi kamu harus mengambil gula tersebut dan masukkan ke dalam dirimu, gitu. Ya. Jadi nanti kalau ada gula nempel di sel, nah dia akan diserap masuk ke dalam sel. Ya, kemudian disimpan di dalam sel dalam bentuk apa? Dalam bentuk glikogen. Diubah menjadi glikogen. Nah, menjadi gula otot sebagai cadangan energi gitu ya. Nah, jadi ini juga yang harus kita pahami ya di dalam metabolisme zat gizi selain ada enzim.
Ya, selain pengkondisian apa namanya lingkungan, pH dan sebagainya, juga disertai dengan adanya pengeluaran hormon, ya, hormon. Ya, saya contohkan tadi hormon insulin, ya. Sebaliknya umpama kalau kita lagi lapar, ya, nah otak itu akan memerintahkan lambung mengeluarkan hormon glukagon. Ya. Otak memerintahkan tubuh atau spesifik di saya lupa ya glukagon itu siapa yang ngeluarin gitu. Intinya otak menyuruh menyuruh tubuh kita mengeluarkan glukagon. Taruhlah dari lambung gitu ya. Nah, glukagon yang nempel di lambung ya, atau yang keluar di lambung itu akan memerintahkan kepada sel-sel lambung ya untuk mengeluarkan asam lambung ya. Sehingga ketika asam lambung keluar, otomatis nanti lambung akan bekerja ya. Kriuk-kriuk. Jadi nggak karena nggak ada isinya ya maka eh, tahu kan ya kalau perut kita bunyi atau lambung kita bunyi kan kerasa tuh. Nah, kenapa bisa bergerak seperti itu? Karena otak itu memerintahkan apa namanya kelenjar hormon untuk mengeluarkan hormon glukagon, ya. Nah, kemudian glukagon bukan hanya dilepaskan ke siapa ke lambung saja, tapi glukagon juga dilepaskan ke darah, ya. Nah, kemudian glukagon ini akan nempel di sel-sel yang dilewatinya. Ketika nempel di dalam sel, maka sel akan menerima pesan sebaliknya dari insulin. Ya, kalau suatu sel ketempelan glukagon, maka sel itu akan menerima pesan, wahai sel, tubuh kamu tuh lagi kurang energi, kamu lagi kelaparan. Maka glikogen yang ada di dalam kamu nih di dalam sel, tolong untuk dipecah, diubah menjadi gula dan dibakar jadi energi gitu. Ya. Oke, jadi tubuh kita ya di dalam apa namanya proses metabolisme itu punya semacam komunikasi gitu ya. Jadi otak itu sebagai apa? Pusat koordinasinya ya. Otak sebagai pusat koordinasi. Siapa yang dikoordinasikan? Yang dikoordinasikan itu adalah organ tubuh ya. Yang dikendalikan adalah organ tubuh. Bagaimana otak mengirim berita, memerintahkan organ-organ tadi, yaitu dengan cara apa namanya mengeluarkan hormon gitu ya. Jadi kalau kita mah apa namanya servernya gitu ya, servernya adalah handphone, taruh bukan handphonenya, ya otak lah sama gitu ya. Perintahnya adalah dari kita, orang lain mungkin yang kita kendalikan. Nah, maka kita ngirim WA gitu kan. Nah, WA itu adalah hormon gitu ya. Atau ngirim surat gitu ya. Nah, surat itu adalah hormon gitu. Nah, gampangnya seperti itu ya. Nah, jadi sistem komunikasi di dalam tubuh kita itu kurang lebihnya sederhananya seperti itu ya. Kalau ada orang umpama ya lagi maraton, lagi senang-senang nih maraton, tiba-tiba ada anjing, nah, ya dikejar sama anjing. Akhirnya bagaimana? Tiba-tiba ada apa? Ada tembok tuh di depan, ya 2 meter temboknya, ya. Yang dikejar tuh perempuan. Ternyata perempuan tadi itu bisa melewati tembok itu dengan melompat sendirinya gitu. Nah, itu bisa bisa mungkin terjadi seperti itu karena apa? Ya otak itu mengeluarkan semacam hormon. Hormon apa? Hormon kalau buat jadi bersemangat itu apa? Endokrin ya, saya lupa. Ya. Nah, intinya ada hormon yang dikeluarkan oleh otak untuk memerintahkan tubuh supaya memproduksi energi secara cepat gitu. Ya. Akhirnya apa? Akhirnya tadi tembok 2 meter kalau disuruh olahraga mah nggak bisa lompat. Tapi karena dia dikejar anjing, hormonnya juga kuat, akhirnya beng gitu ya, bisa lompat. Nah, jadi seperti itulah kurang lebih gambaran kerja dari metabolisme tubuh kita ya. Jadi
metabolisme itu bukan hanya kita berbicara masalah enzim saja, tapi kita juga berbicara masalah otak, ya. Kita berbicara masalah pusat koordinasi tubuh kita, ya, yaitu otak. Nah, dari otak inilah kita akan memulai bagaimana segala sesuatu itu dilakukan. Termasuk nanti kita mau puasa, ya. Kita mau puasa. Ada orang yang berniat puasa dari pagi hari, ya. Ternyata ya di jam 7 mah karena masih habis sahur gitu ya, itu masih tahan. Tapi di jam 12 tetap nanti glukagon akan keluar, ya. Glukagon akan keluar. Akhirnya apa? Si lambung kriuk-kriuk gitu ya. Kita juga udah mulai lemes-lemes gitu, ya. Tapi apa namanya, karena sudah niat, nah itu biasanya tahan, ya, sampai maghrib begitu. Beda halnya dengan orang yang tidak niat puasa, otaknya tidak disetting bahwa aku lagi puasa gitu ya, dan dia tidak puasa kemudian apa tidak makan dari pagi sampai sore, itu beda ini, ya. Kondisi tubuhnya akan berbeda dengan orang yang puasa gitu, ya. Jadi orang yang tidak puasa tapi orang yang tidak puasa dan yang tidak makannya seharian dan tidak berniat puasa itu akan beda kondisinya dengan orang yang berniat puasa. Karena apa ya tadi otak yang mengendalikan gitu ya. Kalau otak sudah disetting untuk berpikiran positif, otak disetting untuk apa namanya senantiasa senang gitu ya. Otak disetting untuk tadi berniat puasa, ya maka tubuh juga akan menyesuaikan gitu, ya. Nah, jadi di dalam proses metabolisme sekali lagi ada sistem yang terkendali, ya, ada sistem apa secara fisik, secara kimiawi dan juga pengendalian secara hormonal, ya. Baik, oke, ya. Nah, ini di proses sekresi, ya. Kemudian proses pencernaan itu penguraian menjadi apa namanya senyawa yang lebih sederhana, diakhiri dengan proses penyerapan, ya. Nah, nanti penyerapan oleh sel-sel tubuh nah, akan dilakukan apa? Dua hal. Kalau memang lagi dibutuhkan, maka dia akan di metabolisme atau di katabolisme, ya. Kemudian kalau dia tidak dibutuhkan, dia akan di anabolisme, gitu. Di katabolisme berarti dioksidasi, ya, dibakar, umpama, diubah. Nah, kalau tidak dibutuhkan, dia akan di anabolisme, akan digabungkan menjadi suatu senyawa baru yang nanti akan apa namanya dijadikan sebagai cadangan makanan. Ya, saliva dan seterusnya ini sudah kita bahas kemarin. Iya. Hmm. Hormon gastrin, ya. Jadi kalau kalau glukagon itu apa namanya di dikeluarkan dari kelenjar yang lain, ya. Saya tadi salah, ya. Jadi siapa namanya glukagon itu dikeluarkan, saya lupa apakah juga sama gitu ya, sama pankreas, ya, dikeluarkannya. Nah, tapi kalau di mana di lambung itu namanya hormon gastrin, ya, yang akan merangsang pengeluaran HCl gitu. Oke. Pankreas. Jadi ada macam-macam hormon, ya, sekretin, kolesistokinin dan seterusnya. Pankreas. Kemarin usus juga sudah kita bahas, ya. Ini ada dua, gallbladder, bilirubin, ya, dari siapa namanya? Empedu, ya. Ini ada pankreas. Oke, ini juga sudah kita bahas tadi, ya. Jadi nutrisi penghasil energi, karbohidrat, lemak, dan protein itu akan diproses sedemikian rupa sehingga di metabolisme, ya, menghasilkan asam amino, lemak, basa nitrogen, dan seterusnya. Ya.
Nanti satu persatu akan kita bahas lagi. Oke, jalur biokimia produksi energi untuk siapa namanya glukosa ya. Jadi dimulai dari glikogen ya, akan diubah menjadi glukosa 6 fosfat ya. Nah, ketika di dalam hati nih, ketika glukosa 6 fosfat ini sudah tidak dibutuhkan, maka akan diubah menjadi glukosa. Nah, ini terjadi hanya di dalam hati ya. Kemudian nanti akan mengalami glikolisis ya, diubah menjadi asam pirufat. Nah, ada dua hal di sini, ada yang sifatnya aerob dan non aerob. Ya, ada yang menjadi asam pirufat asetil koenzim A. Kalau tidak ada apa namanya oksigen akan diubah menjadi asam laktat. Ya, dan seterusnya. Oke, baik untuk lipid itu nanti ada bahasan beta oksidasi, bagaimana prosesnya, enzim apa yang terlibat nanti akan dibahas dan seterusnya dan seterusnya. Oke, sampai di sini silakan ada yang mau didiskusikan. Silakan, Alif. Maaf Pak, saya ingin bertanya Pak. Saya kan salah satu penderita GERD ya Pak ya, dan sebentar Oke. lagi udah mau puasa. Hmm. Itu tadi Bapak bilang kalau lambung itu bakal asam lambung itu bakal bereaksi jika pada jam-jam tertentu ya Pak. Hmm. Nah, kalau saat puasa itu bagaimana ya Pak? Reaksi lambung yang nggak kita isi dari pagi sampai berbuka. Terima Baik. kasih Pak. Hmm. Eh, Satu hal ya. Jadi GERD itu kadang-kadang ini stop share aja dulu ya, sebentar. Hmm. Nah, kebanyakan orang yang terkena GERD itu dia tidak paham dengan penyakitnya sendiri. Ya, kadang-kadang orang yang terkena GERD itu kan kalau lagi kambuh, siapa namanya jantungnya berdebar kencang, tiba-tiba tubuhnya lemas, kemudian apa namanya sesak nafas gitu ya, dan pada akhirnya dia nyangka bahwa aduh aku kena sakit jantung nih, oh aku apa lah pokoknya mah, sehingga apa timbul prasangka di dalam tubuh dia, di dalam otak. Nah, akhirnya timbul anxiety, kecemasan. Nah, justru nanti kalau dia tidak paham dengan penyakitnya ini, dia bakalan nambah stres. Ketika stres, nambah lagi nanti asam lambungnya tambah banyak lagi. Ya, ketika asam lambung tambah banyak ya otomatis GERD-nya terus-terusan terjadi gitu loh. Ya, maka nggak henti-henti. Nah, artinya apa? Satu, pahami dulu penyakit GERD itu apa, bagaimana reaksi-reaksi yang akan terjadi. Ya, jadi kalau orang yang terkena GERD itu kadang-kadang merasa antara hidup dan mati gitu ya. Lemas, jantung berdebar, pusing juga ya. Di satu sisi mau berdiri aja nggak kuat, itu betul-betul kayak hidup dan mati. Akhirnya awal mikirnya yang macem-macem gitu loh ya. Jantung apa namanya mungkin ada sakitnya juga dari apa namanya punggung ada yang nusuk dan sebagainya, kerasanya seperti itu ya. Nah, jadi satu hal, yang pertama adalah pahami penyakitnya itu seperti itu. Kalau punya, kalau kalau mendapatkan gejala seperti itu, ya tenang, itu dari GERD gitu. Ya tinggal kendalikan saja. Nah, maka untuk orang yang terkena GERD nanti ketika akan puasa, alangkah baiknya jika apa namanya di awal gitu ya, ketika sahur sudah makan sebelum sahur ya, sebelum sahur mungkin 15 menit sebelum sahur itu sudah mengkonsumsi eh, apa bisa promah, bisa nama merek jadi nggak apa-apa ya, promah atau antasid ya intinya mah ya, obat-obat antasida silakan dikonsumsi, lansoprazol dan sebagainya itu 15 menit atau setengah jam sebelum sahur ya. Kemudian 15 menit setelahnya, setelah minum itu harus makan, jangan nggak makan ya, sahur itu harus gitu. Nah,
setelah itu jalanilah puasa ya. Kemudian nanti pada saat maghrib itu minum, kemudian makan sedikit ya kurma dan sebagainya. Nah, kemudian sama konsumsi obat dulu ya, antasida dulu ya. Setelah itu apa makan promah atau apa yang lainnya gitu ya, silakan. Nah, tunggu 15 menit. Jadi jangan langsung makan. Mungkin bisa sholat dulu gitu ya. Nah, setelah 15 menit baru makan gitu. Nah, obat yang dikonsumsi untuk apa? Itu untuk melapisi apa namanya? Permukaan saluran cerna, bisa lambungnya, bisa ususnya gitu ya. Gitu sehingga ketika terjadi kenaikan asam lambung itu nggak perih dan seterusnya. Oke, mungkin itu ya, Alip. Tenang saja. Intinya tenang, jangan terlalu ini. Pahami bahwa aku punya sakit ini sehingga kita tahu ya, nggak terlalu panik. Nah, orang-orang GERD itu rata-rata karena mereka nggak tahu di awal itu. Oh, aku kena GERD toh, gitu. Ya. Hmm. Inti- Ya, intinya jangan stres gitu ya. Jangan stres. Jadi dengan kita tahu gejala-gejala yang ditimbulkan oleh GERD sehingga nantinya akan terkendali ya. Kalau lagi saum seperti itu. Kalau di dalam kehidupan sehari-harinya ya kalau apa namanya eh, apa istilahnya eh, ya ngerasa gitu aduh ini udah nggak bener nih gitu ya perutku udah nggak bener nih. Nah, kerasanya kayak gitu pusing dan sebagainya. Nah maka segera untuk minum minum obat ya promah dan sebagainya murah sebetulnya ininya mah apa obatnya. Nah, kemudian dilanjutkan 15 menit kemudian dengan makan ya harus makan gitu. Hmm, hmm. Ya dan makannya jangan langsung banyak ya sedikit gitu sedikit sedikit. Oke mungkin itu ya Alif gimana. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Baik. Yang lain silakan. Silakan Intan. Maaf Pak, izin bertanya. Hmm. Eh, Kan sebelum pertemuan sebelumnya Bapak sempat nyinggung bahwa di lambung itu kan ada HCl, di mana HCl ini kan dapat membunuh bakteri patogen kan ya Pak. Nah, Hmm. kenapa kita bisa kena diare sama tipes gitu? Kan di penyakit ini kan disebabkan karena bakteri patogen gitu. Sudah Pak. Hmm. Ya baik ya. Jadi makanan yang kita makan itu bersih atau steril. Makanan yang kita makan itu ada yang steril tapi jarang ya, susu steril yang gitu-gitu ya. Yang makanan yang kita makan itu dalam kategori bersih. Bersih itu bukan berarti tidak ada mikrobanya ya, itu dulu. Nah, mikroba-mikroba yang ada pada makanan yang bersih tadi itu insya Allah akan mati ketika dia lewat ke apa namanya lambung ya karena terkena asam yang begitu kuat gitu. Nah, tetapi akan tetapi ya ketika orang mengkonsumsi suatu makanan ya dengan cara yang kurang baik dalam artian tangannya mungkin kotor sehingga jumlah mikroba patogennya banyak di tangan atau makanan yang dikonsumsinya ternyata sudah terkontaminasi oleh bakteri-bakteri patogen yang mana dia sudah berkembang biak di situ ya. Nah, maka besar kemungkinan juga bakteri-bakteri patogen itu akan lolos gitu ya. Jadi tergantung tergantung apa ya tergantung konsentrasi atau jumlah mikroba yang ada pada makanan itu sendiri ya. Mungkin begitu. Siapa Intan ya tadi? Iya Pak, berarti HCl di lambung kita tuh nggak benar-benar ngebunuh bakteri patogen secara keseluruhan ya Pak? Ya bukan begitu ya. Artinya ya karena saking banyaknya gitu ya, maka ada aja kemungkinan si bakteri patogen itu yang lolos gitu. Ya. Baik Pak, terima kasih. Ya ini kasusnya seperti apa minuman prebiotik ya. Minuman prebiotik itu kan isinya bakteri.
minuman prebiotik dikatakan sebagai minuman prebiotik itu jika 1 triliun atau 1 miliar ya, 1 miliar bakteri itu datang dengan selamat sampai ke usus halus. Bayang ya. Jadi akan disebut sebagai minuman prebiotik jika mikroba yang ada pada minuman tersebut itu bisa selamat sebanyak 1 miliar sampai di usus halus. Artinya apa? Ya artinya di usus di lambung ada beberapa juga yang mati gitu. Ya. Tapi tidak semuanya mati. Begitu Intan ya. Sebagai gambaran artinya karena saking banyaknya itu mikroba patogen yang ada di dalam makanan atau mungkin pada saat makan jorok gitu ya, nah, maka itu jadi di apa istilahnya ya banyak yang lolos juga akhirnya gitu. Begitu Intan. Oke, silakan yang lain. Hmm. Ada? Oke, baik. Kalau memang tidak ada, kita cukupkan dulu ya untuk hari ini. Mohon kepada PJ kelas untuk apa namanya memvalidasi kehadiran hari ini. Baik teman-teman semua, terima kasih banyak atas kehadirannya. Apa namanya? Selamat menunaikan ibadah puasa. Mohon maaf lahir dan batin ya kalau saya banyak-banyak salah. Semoga kita disampaikan di bulan Ramadan dan dari awal sampai akhir ya bisa mendapatkan keberkahan di dalamnya insya Allah. Sekali lagi, terima kasih banyak. Mohon maaf atas segala kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh.